Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya Mbok, Bli, Bapak, Ibu? Baik? Baik, Ibu. Om Astungkare, senang sekali ya. Mungkin di beberapa daerah di Bali sedang mendung. Kalau di Buleleng sekarang sedang panas ya. Baik, perkenalkan saya Karina Wedanti yang akan memandu acara webinar Mitos Alam Masyarakat Bali pada kesempatan ini, hari Kamis tanggal 18 Maret 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para panitia dari Bali Science Institute sebagai host atau penyelenggara acara. Jadi Bali Science Institute adalah lembaga akademisi lintas ilmu yang anggotanya terdiri dari dosen-dosen di kampus negeri dan swasta di Bali. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu, para sosiolog, antropolog, atau Mbok, Beli, mahasiswa, mungkin juga sebagai pelaku, peminat, maupun yang menekuni kajian budaya, sosiologi, dan antropologi. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita hening sejenak guna berdoa bersama. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, sebelum kita mulai ada beberapa poin penting ground rules untuk kelancaran acara kita hari ini. Yang pertama, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan nanti dapat menuliskannya terlebih dahulu ya di kolom chat. Dimohon juga selama kegiatan berlangsung untuk tetap dalam keadaan mute, menjaga ketertiban demi kenyamanan kita bersama. Kepada peserta silakan untuk rename nama Bapak Ibu Mbok Beli diganti institusi underscore nama, misalnya seperti saya rename Undiksa underscore Karina, atau apabila tidak memiliki afiliasi atau institusi bisa rename menjadi umum underscore nama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rekan-rekan peserta Zoom webinar, kita tidak dapat pungkiri ya, Pulau Bali yang begitu kaya akan budaya, memiliki magnet tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Bali tidak hanya indah karena hamparan sawahnya yang menghijau, pantai yang membentang indah, serta gemulai tari sang penari Bali. Tetapi lebih daripada itu, Bali juga memiliki sejuta rahasia nenek moyang sebagai daya pikat wisata. Seorang Ferry Kurniawan hari ini akan mengupas tentang kemunculan mitos dalam perspektif teori sosiologi serta beberapa mitologi orang Bali Hindu. Sebelumnya, mari kita berkenalan sedikit dengan pembicara kita hari ini. Nama lengkap beliau adalah Made Ferry Kurniawan, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir Singaraja 25 Januari 1997, jadi masih muda sekali ya. Ferry adalah alumni S1 Pendidikan Sosiologi di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha dan sudah merencanakan untuk lanjut studi strata S2 di Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Adapun profesi dari Ferry sekarang ini selain menjadi akademisi, beliau juga adalah peneliti Bali Science Institute serta penggiat sosiotrivia, yaitu konten sosiologi dan filsafat. Beliau menjadi Wakil Ketua Ikatan Keluarga Alumni Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, serta juga menjadi tim pengelola jurnal EduSocius, yaitu jurnal ilmiah program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, dan beliau juga seorang penulis atau kontributor aktif dan ketua tim pengelola jurnal ilmiah Bali Science Institute, dan beliau juga sebagai pembimbing LKTI dan Lomba Debat Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi FHIS Undiksa, dan beliau memiliki karya ilmiah fungsional buku antologi esai ilmiah berjudul Sosiologi, Gender, dan Semiotika. Beliau pernah menjadi juri, narasumber, enumerator, peserta, dan juara di berbagai event ilmiah di bidang ilmu sosiologi, sejarah, dan antropologi.
Baik, demikian perkenalan singkat kita dengan pembicara. Tanpa berpanjang lagi, mari kita langsung saja undang Made Ferry Kurniawan, SPD, untuk memaparkan materinya. Kepada Made Ferry Kurniawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Miss Karina yang sudah memperkenalkan. Terima kasih juga untuk Bali Science Institute yang hari ini melaksanakan webinar pertama. Terima kasih juga dan selamat datang untuk teman-teman yang sudah join ke grup. Mari kita berdiskusi dan belajar bersama-sama untuk mengenal akar historis dan akar budaya kita soal mitos. Hari ini kurang lebih 2 jam kita akan mendiskursuskan itu dalam perspektif yang lebih ilmiah. Sebagai orang yang masih belajar tentang sosiologi dan masih banyak hal yang harus saya pelajari, saya berusaha untuk melihat mitos ini dalam sudut pandang teori sosiologi sebagai keilmuan saya. Nah, saya sudah menyiapkan bahan untuk kita diskusikan. Mohon izin juga untuk Miss Karina, saya akan tampilkan di layar. Oke, sudah terlihat di layar, teman-teman? Belum, belum. Apa sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat, Miss Karina? Belum, Ferry. Sebentar. Belum ya? Belum. Apa karena koneksi internet saya nggak stabil ya? Coba. Oke. Sudah terlihat? Belum? Belum, belum. Sebentar. Kenapa belum ya? Apa karena saya... Mohon maaf, Miss Karina dan Bu Ferry. Iya. Ya. Kalau memang kesusahan untuk share screen, bisa kirimkan saja dah gininya, PowerPoint-nya ke saya, biar saya yang share screen-nya di sini. Oh, nggih. Baik. Oke, sudah saya kirimkan, Bli. Saya bantu share ya. Pak Ferry, bisa dilihatkah? Bisa. Oke, saya bantu share. Oke. Mohon izin untuk memulai, Miss Karina. Silakan. Baik. Oke, saya lanjut ke slide 2 yang minta tolong, Bli. Oke, teman-teman, kita akan mendiskursuskan terkait dengan terminologi mitos dulu. Jadi sebenarnya mitos memiliki beberapa terminologi, tetapi saya tarik dari beberapa aspek dan definisi dari ahli, khususnya juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kita sebagai sumber atau kaidah berbahasa. Nah, mitos itu sebenarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa cerita suatu bangsa mengenai dewa atau pahlawan yang menceritakan soal asal-usul manusia dan bangsa, mengandung arti yang mendalam dan disampaikan secara gaib. Kalau saya boleh elaborasi sedikit bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia ingin mengatakan kepada kita bahwa mitos merupakan sebuah penyampaian pesan yang sifatnya irasional, di mana mitos dibuat sesuai dengan kondisi tekstual pada zamannya. Di mana mitos ini akan saya jelaskan akarnya secara teoritis nanti.
Tetapi mitos sering sekali dianggap sebagai sebuah cara untuk menyampaikan atau memberikan jawaban atas apa yang terjadi atau fenomena sosial, fenomena alam apa yang terjadi pada masanya. Memang mitos agak sakral terdengarannya karena dibumbui dengan hal-hal gaib. Kemudian selanjutnya, terminologi dari Roland Barthes. Roland Barthes sendiri merupakan seorang ahli semiotika yang juga memberikan definisi soal mitos. Barthes mengatakan bahwa mitos bukan hanya sekedar tuturan oral atau sesuatu yang disampaikan secara verbal, tetapi mitos mengandung berbagai macam simbol, berbagai macam makna yang bisa diinterpretasikan. Barthes sendiri yang merupakan seorang ahli semiotika ingin mengatakan kepada kita bahwa mitos itu merupakan sebuah teks yang bisa dibaca, di mana dalam teks itu terdiri dari berbagai macam ide, berbagai macam konsep yang mengkonstruk kehidupan masyarakat pada masanya, dan ingin memberikan pesan atau intisari kepada masyarakat sesudahnya. Jadi dalam konteks ini, mitos saya definisikan dari dua sumber yang berbeda, sebagai bahan kita untuk menginterpretasikan bahwa mitos itu memiliki keberfungsian. Walaupun terdengar irasional, tetapi mitos masih tetap bereksistensi di era sekarang. Baik, bisa dilanjutkan, Bli. Nah, seperti janji saya bahwa kemunculan mitos itu bisa dijelaskan dalam sudut pandang teori sosiologi. Nah, sebagai orang yang masih belajar tentang sosiologi, saya akan mengacu atau menyitir dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sosiologi sebagai founding father untuk meletakkan dasar-dasar elementer dalam sosiologi. Bapak Sosiologi yang saya pelajari bernama Auguste Comte. Comte sendiri mempostulatkan sebuah dalil teori yang dikenal dengan hukum 3 stadia. Hukum 3 stadia menjelaskan kepada kita bahwa ada tingkat perkembangan akal budi atau rasionalitas manusia. Comte sendiri menjelaskan ada 3 jenjang yang bersifat garis lurus atau linier, di mana tiap jenjang ini tidak bisa lagi kembali ke jenjang sebelumnya. Nah, akar kemunculan mitos lahir pada tahap teologi. Teologi sendiri merupakan akal budi masyarakat pada zamannya yang melihat fenomena alam, di mana fenomena alam, bencana-bencana alam, bagi masyarakat pada masa teologi itu disebabkan oleh para dewa. Jadi ada kekuatan adikodrati yang mencengkeram alam semesta. Teologi sendiri merupakan sebuah dalil yang disampaikan oleh Auguste Comte yang ingin menyampaikan kepada kita bahwa pada masa itu belum berkembang akal budi yang rasional. Nah, pada masa itu Comte menyampaikan sejarah tentang mitologi Yunani. Masyarakat Yunani yang dikenal sebagai masyarakat 1000 dewa menganggap bahwa berbagai macam fenomena alam itu disebabkan oleh dewa-dewa yang ada di Olympus. Seperti petir, seperti hujan yang lebat itu disebabkan oleh kekuatan dewa Zeus. Atau misalnya ada gelombang pasang air laut yang melululantakkan atau menghancurkan alam semesta. Bagi masyarakat Yunani pada masa teologi itu disebabkan oleh kekuatan dari dewa Poseidon sebagai dewa penguasa air atau lautan. Jadi pada saat itu masyarakat masih memberikan jawaban bahwa apapun yang terjadi pada alam semesta, pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial, itu disebabkan oleh kekuatan Tuhan. Jadi dalam konteks ini bisa kita simpulkan bahwa pada masa teologi ada aspek teosentris atau ada kekuatan Tuhan yang utama yang dianggap menjadi alasan determinan atau alasan yang menentukan kenapa alam semesta ini lahir, kenapa alam semesta ini berjalan, dan kenapa alam semesta ini bisa hancur. Kemudian, setelah zaman teologi, Auguste Comte mengatakan bahwa tahap selanjutnya dalam akal budi manusia adalah tahap metafisika. Tahap metafisika adalah tahap di mana kekuatan Tuhan sudah tidak lagi dipergunakan. Tetapi masyarakat menganggap bahwa alam semesta memang memiliki hukumnya sendiri dan memiliki kekuatan abstraknya sendiri. Kalau kita mempelajari tentang filsafat, inilah yang dikenal dengan istilah deisme. Apa itu deisme? Deisme artinya Tuhan menciptakan alam semesta. Tetapi setelah alam semesta lahir, alam semesta dibiarkan begitu saja. Alam semesta dibiarkan menggunakan hukumnya sendiri. Tuhan tidak lagi ikut campur dalam ciptaannya. Nah, metafisika erat kaitannya dengan deisme. Artinya sudah tidak lagi mempergunakan kekuatan-kekuatan Tuhan, alasan-alasan tentang Tuhan di dalam menjelaskan
hukum alam semesta. Dalam tahap metafisika ada kekuatan abstrak yang sudah menghuni alam semesta, yang mengatur kehidupan alam semesta sendiri. Nah, kemudian tahap paling akhir dari hukum 3 stadia adalah tahap positivistik. Jadi tahap positivistik menurut Kom adalah tahap di mana manusia sudah mulai menggunakan nalar-nalar logis, metode-metode ilmiah, metode-metode komparasi, dan berbagai macam data-data empiris untuk menjelaskan alam semesta dan berbagai macam gejala yang menyertainya. Saya juga perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa banyak persepsi yang salah tentang sosiologi. Banyak orang yang mengatakan bahwa sosiologi itu ilmu tentang menghafal, ilmu tentang konsep. Padahal awal kemunculan sosiologi berusaha untuk menjawab berbagai macam fenomena dan masalah serta patologi-patologi sosial dengan mempergunakan pendekatan-pendekatan kuantum atau pendekatan-pendekatan eksakta. Kenapa seperti itu? Karena Auguste Comte sebagai pencetus sosiologi memiliki latar belakang keilmuan fisika dan matematika. Awalnya sosiologi disebut sebagai fisika sosial, di mana di dalam memformulasikan berbagai macam fenomena sosial selalu dipergunakan pendekatan-pendekatan angka. Nah, tahap positivistik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Comte, manusia sudah mulai menggunakan data-data kuantum, kemudian data-data ilmiah untuk menjawab berbagai macam realitas alam yang ada. Jadi tahap positivistik ini adalah tahap yang paling ajak, tahap yang paling mempan, tahap yang paling maju, dan tahap yang paling progresif di dalam nalar manusia. Nah, kalau kita kontekstualisasikan teori sosiologi tentang hukum tiga stadia dari Auguste Comte ini, saat ini manusia dan masyarakat dunia pada umumnya itu sudah memasuki tahap positivistik. Nah, tahap positivistik juga erat kaitannya dengan zaman Renaissance atau zaman pencerahan, di mana filsafat dan ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Nah, kita juga tidak bisa mengeneralisir sebenarnya, ada kritik dari teori Comte bahwa tahap positivistik ini tidak bisa menjawab realitas di belahan bumi yang lain. Nanti saya akan jelaskan bahwa kegagalan teori hukum Comte ini juga berlaku pada tahap mitos. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa kemunculan mitos pertama kali dimulai pada tahap teologi dalam hukum 3 stadia yang disampaikan oleh Auguste Comte. Boleh ke slide berikutnya. Nah, kemudian saya mempelajari terkait dengan beberapa mitos. Mitos itu memiliki berbagai macam spesifikasi dan berbagai macam klasifikasi. Ada mitos yang menjelaskan tentang alam semesta, ada mitos yang menjelaskan soal kemunculan makhluk-makhluk unggul, seperti Raja Bedahulu yang dikatakan mitosnya berkepala babi, ada juga mitos-mitos yang lain. Tetapi bagi kami pembelajar di bidang sosial humaniora, aspek yang paling penting yang didiskusikan saat ini adalah aspek-aspek etika lingkungan. Sehingga saya akan mencoba untuk mengkorelasikan dan menspesifikasikan mitos yang kita diskusikan pada siang hari ini meruncing pada aspek-aspek lingkungan. Nah, dalam buku saya, antologi esai ilmiah yang berjudul Sosiologi Gender dan Semiotika, saya juga membahas soal kemunculan mitos pada pohon-pohon besar yang ada di Bali. Sering sekali pohon-pohon besar yang ada di Bali itu diselimuti atau dililit dengan kain poleng atau kain bermotif papan catur yang terdiri dari 2 warna. Dalam mitos orang Bali, diyakini bahwa dalam sosoknya yang misterius, pohon besar itu dihuni oleh Banespati Raja atau sosok supranatural yang memiliki kekuatan luar biasa. Di mana dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa jika kita mengganggu lingkungan atau areal atau bahkan menebang pohon besar yang dihuni oleh Banespati Raja dalam mitos orang Bali, maka akan ada sanksi-sanksi secara supranatural juga. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks tertentu, ini adalah konsep untuk melestarikan lingkungan ala masyarakat Bali dengan mempergunakan senjata-senjata mitos. Kemudian kalau kita hubungkan dengan teologi, agama Hindu yang ada di Bali memiliki beragam konsep ketuhanan. Ada konsep ketuhanan monoteistik, politeistik, ada panteistik, dan ada henoteistik. Nah, dalam konteks panteistik, diyakini bahwa semua ciptaan yang ada di alam semesta ini memiliki
entitas yang disebut dengan dewa, termasuk juga pohon. Apalagi 25 hari sebelum Hari Raya Galungan, kita menyambut Hari Tumpek Warige, di mana di sana penghormatan dan cara kita untuk mengharmonisasikan hubungan kita dengan alam. Pohon bukan sekedar sebagai tumbuhan, tapi di dalam pohon dalam konteks panteisme agama Hindu, di sana diyakini bersemayam Dewa Sangkara. Kalau kita sembarangan menebang pohon, berarti kita menantang Dewa Sangkara sebagai penguasa tumbuh-tumbuhan. Ini adalah mitos dan teologi yang sering dimainkan oleh masyarakat Bali yang memiliki hidden ideologi, memiliki ideologi-ideologi tersembunyi dalam upaya untuk melestarikan lingkungan. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa mitos itu bukan sekedar sesuatu yang bersifat gaib, bukan sesuatu yang bersifat misterius, bukan sesuatu yang hanya bersifat irasional. Tetapi di dalam mitos ada beragam substansi ideologis, ada beragam kandungan-kandungan ideologis untuk memberikan pembelajaran moral kepada anak cucu yang hidup di era sekarang, bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Manusia harus hidup berdampingan dengan lingkungan. Manusia harus mengharmonisasi kehidupannya dengan lingkungan. Sehingga inilah latar belakang kenapa mitos itu dilahirkan. Kemudian, saya juga ingin menyampaikan kenapa pohon-pohon besar itu diselimuti kain poleng. Selain karena ada ideologi pelestarian lingkungan, kita juga harus mengetahui bahwa berdasarkan hasil penelitian di jurnal ekologis disebutkan bahwa satu pohon menghasilkan 1,2 kg oksigen. Kebutuhan manusia untuk menghirup oksigen dalam satu hari adalah setengah kilogram. Artinya rata-rata pohon besar itu atau pohon yang ada di alam semesta ini mampu mensuplai oksigen dan menghidupi 2 manusia sekaligus dalam satu hari. Bayangkan jika pohon yang ada di alam semesta atau pohon yang ada di lingkungan kita di Pulau Bali ini ditebang habis, maka pensuplai oksigen bagi kehidupan kita di alam semesta tidak akan ada. Jadi inilah substansi-substansi mitologis yang perlu kita bedah dari sudut pandang yang akademis. Selanjutnya, mitos campuhan. Campuhan itu artinya tempat titik pertemuan beberapa sumber mata air. Di mana bagi orang Bali, mitos campuhan selalu dihuni oleh naga yang misterius. Jadi siapapun yang merusak mata air berarti akan mendapatkan sanksi-sanksi secara supranatural, khususnya dari sosok naga yang menghuni campuhan itu. Kembali lagi ke penjelasan akademis, ini mengandung substansi ideologi ekosentrisme atau ideologi untuk melestarikan alam semesta. Karena manusia terdiri dari 70% air dalam tubuhnya. Bayangkan jika air tidak bisa kita nikmati karena campuhan atau tempat sumber mata air itu hancur. Jadi orang tua kita zaman dahulu itu benar-benar cerdas di dalam mengendalikan hasrat manusia untuk mengendalikan lingkungan dengan diciptakan mitos-mitos dan disertai dengan ritual biasanya. Ketika mitos bercampur dengan ritual, makin sakral lah, makin misterius lah mitos itu. Boleh ke slide berikutnya? Oke, tadi saya menyampaikan bahwa menurut hukum 3 stadia yang disampaikan oleh Agus Comte, saat ini kita sudah memasuki tahap positivistik, di mana manusia sudah menggunakan akal budi, rasionalitas, atau akal sehat mereka di dalam melihat fenomena alam. Tetapi mitos yang sebenarnya irasional, yang sebenarnya gaib dan tidak masuk akal, masih bisa bereksistensi sampai saat ini. Bahkan mitos benar-benar ajak dan hidup dalam kehidupan kita di Bali. Nah, saya mengatakan bahwa eksistensi mitos sebagai tanda terannulirnya hukum 3 stadia. Bahwa apa yang disampaikan oleh Comte tidak sepenuhnya benar. Nah, kami di keilmuan sosiologi terutama selalu berusaha atau diajarkan oleh Bapak Ibu dosen untuk mengkritisi sebuah teori. Bahwa teori memang berusaha untuk menjelaskan sesuatu, bahkan memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi teori juga memiliki kelemahan. Nah, walaupun tadi Kom mengatakan bahwa kita saat ini sudah memasuki tahap positivistik, di mana pendekatan-pendekatan ilmiah menjadi prioritas, tetapi dalam konteks-konteks tertentu, mitos masih tetap hidup. Kenapa mitos masih tetap hidup? Karena mitos memiliki fungsinya. Mitos berfungsi bagi kehidupan kita, bagi realitas kehidupan kita di kehidupan nyata.
Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa kenapa hukum 3 stadia yang menyertakan positivistik sebagai kekuatan utama nalar manusia di era sekarang itu bisa teranulir dengan adanya mitos. Karena ketika Auguste Comte membuat hukum itu, dia hidup di arena masyarakat Prancis yang terbuai dengan paham-paham Renaissance, dengan paham-paham kemunculan rasionalitas itu sendiri. Karena bagi masyarakat Prancis ada 3 kredo untuk menjadi manusia. Kredo itu yang pertama adalah kredo Renaissance, yang kedua adalah teknologi, yang ketiga adalah progresivitas. Jadi dari ketiga kredo itu kita sudah bisa mengetahui bahwa masyarakat Prancis benar-benar mengedepankan aspek-aspek rasionalitasnya. Tapi yang namanya teori, dia tidak bisa menjawab semua realitas yang ada di belahan bumi kita ini. Oke, bagi masyarakat Prancis, tahap positivistik benar. Tapi bagi kita masyarakat Timur, tahap positivistik itu teranulir. Karena memang tahap positivistik tidak bisa menjawab semua mitos atau semua realitas yang terjadi hari ini. Oke, Bli, boleh selanjutnya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa mitos itu keberadaannya fungsional. Inilah yang menyebabkan kenapa mitos itu masih hidup sampai sekarang. Nah, tadi saya mengatakan bahwa mitos itu memuat etika lingkungan. Sekali lagi bahwa di era sekarang diskursus utama dari seluruh akademis dunia adalah soal etika-etika lingkungan. Etika-etika lingkungan memuat berbagai macam hal bagaimana mempertahankan substansi lingkungan agar tidak tertransformasi atau berubah. Karena era sekarang lingkungan banyak sekali berubah karena ulah manusia. Jadi lingkungan tidak lagi memiliki daya dukungnya untuk mendukung kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak bijak menggunakan lingkungan atau memanfaatkan hasil dari lingkungan, maka kita akan punah sebagai manusia. Nah, agar etika lingkungan dan kemampuan kita di dalam melestarikan lingkungan itu tetap terjaga, terciptalah mitos. Bagi masyarakat Timur, mitos adalah produk globalisasi atau produk counter wacana untuk melawan arus globalisasi. Selanjutnya, mitos mengandung perjuangan tentang dominasi ekosentrisme melawan antroposentrisme. Maksudnya apa? Ekosentrisme itu artinya sebuah paham yang menjelaskan bagaimana lingkungan itu harus diprioritaskan. Lingkungan harus diberikan status moral. Lingkungan bukan lagi benda mati, tetapi lingkungan merupakan benda hidup atau entitas yang hidup yang mampu mendukung kehidupan kita umat manusia. Karena jika manusia masih menggunakan paham-paham antroposentrisme yang menganggap bahwa manusia adalah pusat alam semesta, maka manusia akan bertindak sewenang-wenang. Manusia akan menganggap bahwa lingkungan itu hanya sebagai sebuah alat. Lingkungan bukan sebagai sebuah entitas yang harus harmonis dengan kehidupan kita. Nah, mitos ini jika kita kaitkan dengan konteks kearifan lokal kita di Bali, sesuai dengan aspek trihitikarannya, yakni konsep yang ketiga, harmonisasi manusia dengan alam semesta. Jadi dalam konteks ini, ekosentrisme memegang peranan penting dan dia tetap terjaga dengan keberadaan atau eksistensi dari mitos. Selanjutnya, mitos merupakan perekat sosial. Nah, tadi saya mengatakan bahwa mitos itu berfungsi di lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dalam konteks lingkungan sosial, mitos berfungsi sebagai perekat sosial. Dari istilah Emil Durkheim. Dia juga merupakan seorang sosiolog. Maksudnya apa? Mitos itu memuat memori kolektif atau memuat kesepakatan-kesepakatan sosial yang dimuat dari entitas-entitas masyarakat. Jadi mitos mengandung kesepakatan-kesepakatan sosial dari suatu masyarakat, di mana mitos itu tetap dijaga lewat integrasi dan interaksi dari masyarakat penjaganya. Karena interaksi dan integrasi itu begitu kuat, maka masyarakat akan saling terikat satu sama lain. Inilah yang dikenal dengan istilah perekat sosial kalau dalam istilah sosiologi. Jadi mitos memiliki keberfungsian yang luar biasa dalam arena fisik dan arena sosial kita. Sehingga mitos walaupun dia mengandung substansi irasional, gaib, misterius, tetapi ada ideologi-ideologi tersembunyi dalam mitos itu yang bersifat determinan, khususnya di dalam memandang relasi antara manusia dengan lingkungan. Boleh selanjutnya? Oke, udah habis. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai pemaparan awal.
Sehingga kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk berdiskusi terkait dengan eksistensi mitos dan bagaimana mitos itu melawan globalisasi di arena digital seperti sekarang. Saya kembalikan ke Miss Karina. Baik, terima kasih Mbak Ferry. Banyak sekali hal baru yang bisa kita pelajari ya. Ternyata mitos itu tidak hanya sekadar mitos, tapi ada fungsinya ya. Mitos itu bisa sebagai etika lingkungan, perekat sosial, kemudian juga sudah disebutkan tadi tentang adanya dominasi ekosentrisme. Jadi ada perjuangan di dalamnya terhadap dominasi ekosentrisme dan memarginalisasi antroposentrisme. Jadi di awal juga sudah sempat disebutkan bahwa mitos itu adalah bagian harmonisasi kehidupan manusia dengan alam sekitar ya Pak Ferry ya. Luar biasa sekali. Baik, sekarang kita undang kita akan menuju ke sesi diskusi sekarang. Untuk itu kepada Bapak Ibu, adik-adik semua, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan sekarang. Bisa melalui chat box kalau kurang confidence dengan sinyal internet di rumah yang kurang stabil, atau bisa juga langsung raise hand saja ya. Jadi ada reaction di sana, ada raise hand mungkin. Baik, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Dan PowerPoint presentation juga sudah di-share ya di chat box. Adik-adik, Bapak Ibu bisa langsung download, mengunggah dari chat box yang disediakan. Ya. Baik, tadi sudah disebutkan juga loh kemunculan mitos dalam perspektif teori sosiologi. Jadi ada hukum 3 stadia tadi yang dikemukakan oleh Auguste Comte sebagai bapak sosiologi. Sudah dilihat dan dijelaskan tadi oleh Kak Ferry dari sisi teologi, metafisika, dan positivistik. Baik, Kak Ferry, kalau misalnya demikian, saya mau nanya dulu deh sambil menunggu yang lain untuk selain mitos-mitos yang yang dijelaskan Ferry tadi ya, ada mitos tentang pohon besar. Ya, itu mitos Banaspati Raja ya, yang di mana pohon itu biasanya diselimutikan poleng. Kemudian ada juga mitos campuhan, ada titik pertemuan beberapa sumber mata air. Nah, mungkin ada mitos lain yang pernah Ferry kaji sebelumnya, yang mungkin sebenarnya dekat dengan kehidupan kita semua, familiar buat adik-adik semua, namun sampai sekarang kita belum ketahui nih letak filosofi ataupun logikanya itu di mana. Gitu. Mungkin bisa disampaikan? Oke, terima kasih Miss Karina. Jadi waktu jadi mahasiswa saya juga sempat penelitian ke Tenganan di desa yang ada di Karangasem. Di sana Tenganan itu berada di tengah-tengah lingkaran bukit. Jadi hamparan bukit itu luasnya sampai hektaran. Bagi masyarakat Tenganan, bukit atau hutan lindung itu memiliki aspek yang luar biasa besar bagi kehidupan mereka. Mereka meyakini bahwa di bukit itu dihuni oleh macan putih dan macan hitam, yang dimana ketika orang atau masyarakat Tenganan sendiri yang memiliki niat buruk, khususnya di dalam merusak lingkungan, mereka akan mendapatkan penyakit-penyakit secara niskala. Kalau kita lihat secara logika, kalau masyarakat Tenganan melakukan illegal logging atau deforestasi terhadap lingkungan hutannya, maka desa Tenganan itu akan terkubur. Karena tepat sekali Tenganan itu berada di tengah-tengah hamparan bukit yang melingkar. Kemudian ada juga mitos orang Bali yang mengatakan bahwa tidak boleh menyapu pada malam hari. Kenapa tidak boleh menyapu pada malam hari? Katanya akan ada hal-hal gaib yang akan menyertai. Kalau orang tua saya dulu mengatakan terkait dengan mitos ini, kalau kita menyapu pada malam hari, akan ada sosok manusia berkepala anjing yang akan menghampiri kita.
Sebenarnya kalau kita lihat secara logika, menyapu pada malam hari itu tidak disarankan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan etika dan manajemen waktu. Bayangkan saja kalau malam hari kita ribut dengan menggunakan sapu, ini kan sebenarnya mengganggu waktu istirahat orang lain. Sehingga harmonisasi kita dengan orang lain dalam konteks relasi antar manusia juga akan terganggu. Jadi malam hari itu memang benar-benar di manajemen waktu untuk beristirahat, bukan kembali untuk bekerja. Jadi banyak sekali sebenarnya mitos-mitos yang tidak bisa dijelaskan panjang lebar karena mereka masih mengandung aspek esoteriknya atau aspek yang terpendam, tersembunyi, penuh dengan enigma atau teka-teki. Tetapi berdasarkan penafsiran saya dari apa yang saya lihat dan apa yang saya baca dari mitos-mitos itu memang mengandung berbagai macam unsur logis kalau kita bisa membedah dan mendiskursuskannya dan dikontekstualisasikan dengan teori-teori yang ada. Itu, Miss. Baik. Nah, kemudian balik ke tadi Ferry menjelaskan tentang terminologi mitos ya. Salah satu terminologinya kan mitos itu adalah tuturan ya. Jadi berbentuk oral juga. Nah, ada kemungkinan nggak suatu saat nanti mitos ini lama-kelamaan akan hilang, punah gitu. Karena sudah tidak dituturkan kembali kepada generasi selanjutnya. Apalagi dengan situasi yang kita ini sudah mulai mendapatkan gempuran secara teknologi dan mungkin adanya pandemi, jadi fokus orang-orang mulai beralih kepada hal-hal yang lain gitu. Menurut seorang Ferry ini gimana? Oke, baik. Terima kasih, Miss, atas pertanyaannya. Dalam perspektif teori sosiologi, segala sesuatu itu akan tetap dipertahankan atau bahkan dia akan mengkristal, dalam konteks ini adalah mitos, jika memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi masyarakatnya. Kemudian, ada sebuah teori yang mengatakan terkait dengan ontological security. Ini disampaikan oleh Anthony Giddens, seorang sosiolog kontemporer. Dia mengatakan bahwa mitos akan tetap ada walaupun dia disampaikan secara verbal, disampaikan secara turun-temurun lewat bahasa lisan. Tetapi mitos itu akan tetap ajak, akan tetap permanen dalam kehidupan kita sepanjang mitos itu memberikan rasa aman dan berfungsi bagi kehidupan sosial. Kalau kita lihat mitos-mitos yang ada dan kita dengar dari nenek, kakek ataupun orang tua kita, masih kita pergunakan dan masih kita percayai. Artinya mitos itu masih memiliki nilai-nilai esoterik dan nilai-nilai sekuritasnya, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mengilhami atau meyakini mitos itu. Kalau kita mengacu pada teori hierarki kebutuhan yang disampaikan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog humanistik, bahwa dari degradasi kebutuhan kita membutuhkan rasa aman. Rasa aman itu menjadi kebutuhan yang sifatnya primer, sehingga rasa aman itu bukan hanya didapatkan dari perlakuan-perlakuan fisik, tetapi juga rasa aman itu didapatkan dari ketenangan-ketenangan kita ketika mendengarkan mitos. Jadi dalam konteks ini, mitos menurut saya dan sesuai dengan konteks teori akan tetap bertahan dan bereksistensi di era digital seperti sekarang ini, sepanjang mitos itu benar-benar dijaga, kemudian memiliki nilai-nilai fungsional, dan memberikan nilai-nilai rasa aman bagi masyarakat yang mengilhaminya. Begitu, Miss. Siap. Oke, ini tampaknya ada pertanyaan dari Nata Kusuma. Nah, sebenarnya sudah ditulis di chat box, tapi mungkin akan lebih greget lagi nih kalau Nata langsung bisa menyampaikan ya. Halo Nata, bisa di-unmute? Halo, Nata, tampaknya nge-freeze ya. Baik, pertanyaannya seperti ini. Oh, ini Nata sudah unmute. Halo Nata, selamat pagi. Sudah menjelang siang ya. Halo Nata, waduh, tampaknya terkendala jaringan. Baik, pertanyaannya di chatbox seperti ini. Pagi Miss Karina dan temanku Ferry, izin bertanya perihal mitos. Mitos selalu dekat dengan istilah kearifan lokal. Semakin banyak mitos di suatu tempat, semakin kuat kearifan lokal tempat tersebut. Nah, dewasa ini muncul tren mitos atau fakta, di mana saya melihat di masa modern ini sudah mulai banyak orang yang berpikir sedikit logis terhadap fenomena di sekitar mereka. Nah, apakah kita harus selalu berpikir kritis terhadap setiap mitos yang ada,
Ataukah ada beberapa mitos yang mau tidak mau harus kita terima karena memang itu adalah sebuah warisan dari leluhur. Terima kasih. Sukses terus, Nata. Nah, ini Nata kebetulan juga sudah online. Halo, Nata. Mungkin bisa di-unmute, Nata. Mungkin bisa tambahkan lagi pertanyaannya atau dielaborasi, bisa langsung berdialog dengan narasumber kita kali ini. Nata bisa di-unmute. Atau mungkin, iya. Halo Nata, selamat pagi menjelang siang. Halo Nata. Wah, kayaknya nih ada bermasalah nih di mikrofonnya Nata nih. Baik, Kak Ferry mungkin bisa sambil dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Miss Karina. Selamat bergabung juga untuk sahabat saya Nata. Mic-nya sedang bermasalah. Jadi untuk Nata, kita sekarang memang dihadapkan pada sebuah realitas. Tadi Miss Karina sudah berdiskusi dengan saya bahwa apakah mitos itu masih bisa bereksistensi nggak di era sekarang. Apalagi mitos itu memiliki sisi polarisasi, sisi binernya antara mitos dengan fakta. Masyarakat sekarang agak dibingungkan nih, yang mana kita percaya. Kalau kita mempercayai mitos, artinya kita melestarikan kearifan lokal. Ya walaupun tadi saya juga mengatakan mitos tetap akan bertahan karena dia memiliki atau menjamin rasa aman bagi masyarakat yang mengilhaminya. Tapi di sisi lain, sebagai masyarakat intelektual, kita tidak bisa langsung menerima sesuatu yang sifatnya abstrak tanpa pembuktian ilmiah. Sehingga pembuktian ilmiah itu harus benar-benar empiris atau bersifat faktual, kan seperti itu. Dalam konteks ini saya memberikan jawaban secara teoritis dengan menggunakan dua dalil. Yang pertama, apakah kita harus meyakini mitos? Mana yang lebih baik, mitos atau fakta? Dalam teori postmodern, setiap masyarakat, nah sekarang walaupun saya tadi mengatakan masyarakat itu sudah memasuki tahap positivistik, secara sosiologis kita sudah memasuki era postmodern juga. Pada tahap postmodern, kita diajarkan untuk berpikir dengan menggunakan nalar skeptisisme. Artinya tidak langsung menerima atau tidak langsung menelan mentah-mentah apa yang kita terima, termasuk dari mitos itu sendiri. Postmodern sebenarnya ingin memberikan interpretasi dan analisis, serta memberikan komparasi atau perbandingan apakah mitos ini relate dengan kehidupan kita atau relevan untuk kita jalankan. Jika misalnya mitos itu tidak relate atau tidak bagus untuk kita jalankan, mending disingkirkan saja. Itu cara berpikir skeptisism pada era postmodern atau pasca modern. Tapi dalam teori lain ada hukum relativisme. Hukum relativisme itu artinya ada masyarakat yang benar-benar mendewakan mitos, ada juga masyarakat yang mendewakan fakta. Jadi tidak bisa kita generalisasi. Tiap masyarakat memiliki konteksnya yang berbeda-beda. Kalau kita belajar tentang sosiologi, masyarakat itu bersifat sangat dinamis. Kebenaran di tempat A tidak bisa kita tancapkan di tempat B. Sama seperti mitos. Kalau kita meyakini mitos di masyarakat A, kalau kita bawa mitos itu ke masyarakat B, pasti juga akan ditolak. Karena dinamisasi pola pikir masyarakat di tiap tempat itu berbeda-beda. Jadi kalau ditanya seperti itu, ada dua jawaban atau dua dalil yang bisa saya sampaikan kepada Nata. Jadi yang pertama adalah alur skeptisism, artinya tidak menerima begitu saja terkait dengan kebenaran mitos itu. Karena sekali lagi mitos mengandung nilai-nilai esoterik atau nilai-nilai yang bersifat teka-teki. Apakah mitos itu benar-benar berusaha untuk membangun kehidupan masyarakat atau memang mitos itu diciptakan untuk kepentingan sekelompok orang aja. Itu cara berpikir skeptisism. Tapi di konteks lain ada hukum relativisme. Artinya mitos di tempat A yang dianggap baik tidak mungkin saja dianggap jelek di tempat yang lain. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir. Dalam konteks ini yang namanya kita berbicara mitos dalam teori-teori sosial tidak bisa langsung absolut. Ada nilai-nilai relativisme, ada nilai-nilai yang sifatnya subjektif. Jadi itulah keunikan belajar tentang sosiologi dan masyarakat. Kita tidak bisa memberikan perspektif dari satu sudut pandang saja. Kami di sosiologi selalu diajarkan untuk
berpikir dengan cara pluralistik, menggunakan multidisipliner agar tidak terjadi jawaban di mana jawaban itu nanti dijadikan sebagai sebuah dogma. Nah, itu tidak bisa. Nah, dalam konteks ini saya memberikan jawaban bahwa mitos bisa kita percayai, bisa juga tidak, tergantung dari aspek apa dan teori apa kita memandang. Saya kembalikan ke Nata dan Miss Karina. Baik, sudah jawabannya sudah sangat ini ya, sangat lengkap saya rasa. Kalau Nata misalnya ada tanggapan yang lain, mungkin bisa ditulis saja di chat box. Untuk yang lainnya juga, apabila terkendala sinyal, sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang kebetulan hadir hari ini dan ingin bertanya, bisa juga menuliskan pertanyaannya, atau bisa juga berupa tanggapan, ataupun mungkin respon terhadap materi yang telah dipaparkan tadi oleh Ferry Kurniawan. Baik, untuk selanjutnya saya pernah membaca nih Fer tentang pengorbanan yadnya ya, Caru di Desa Tambakan Kubu Tambahan. Ya katanya di sana ini sebenarnya menarik ya karena kalau kita lihat dia punya ritual mecaru ya. Jadi potensi ini sebenarnya kan dalam kerangka kebudayaan Bali itu yatnya itu memang baik ya, tapi kemudian itu dikaitkan dengan adanya produktivitas ternak sapi Bali. Jadi dari yatnya ini kemudian bisa dilihat bahwa dapat meningkatkan kualitas genetik sapi Bali dan populasinya ya, dengan diberikan hidup di alam bebas terbuka. Kemudian dengan demikian sapi Bali semakin secara tahun ke tahun kemudian bertambah terus. Nah, karena tradisi penauran bulu geles kalau nggak salah namanya. Nah, menurut Ferry, hal-hal bersifat ritual ini apakah mungkin juga dirasionalkan atau dikaitkan dengan memaknai mitos yang seperti Ferry kemukakan pada kesempatan kali ini? Silakan Ferry. Baik, terima kasih Miss Karina atas pertanyaannya. Jadi tadi kita sudah mendiskusikan bahwa mitos itu bisa bertahan karena memberikan jaminan rasa aman atau dalam konteks teori disebut sebagai ontological security. Kemudian Miss Karina secara empiris juga melihat ada karya-karyanya yang ada di Bali, terutama di Desa Tambakan, yang berusaha untuk melihat genetik sapi agar lebih unggul begitu. Nah, dalam konteks ini saya juga ingin menyampaikan bahwa mitos itu bisa kita lihat secara akademis juga. Dalam hal ini saya mau menyampaikan bahwa keberadaan sapi yang ada di Bali kemudian digunakan untuk upacara yatnya itu sah-sah saja. Kenapa seperti itu? Karena penggunaan daging dan darah dalam konteks agama Hindu ini sesuai dengan paham tantrik atau paham siwaistik, di mana dalam paham tantrik daging dan darah adalah persembahan yang utama. Tetapi ada mitos juga bahwa harus dikorbankan hewan sapi seperti itu. Nah, dalam konteks ini ritual selalu dikawinkan dengan mitos. Kenapa ritual dan mitos itu dikawinkan? Karena tadi saya mengatakan bahwa walaupun kita sudah berada dalam tahap positivistik, manusia masih takut dengan kekuatan-kekuatan adikodrati atau kekuatan-kekuatan metafisik. Nah, keterjagaan atau terpeliharanya mitos juga ditentukan oleh perkawinan mitos dengan ritual. Bayangkan saja jika yadnya yang ada di Desa Tambakan tidak dilakukan, tidak menyembelih sapi misalnya, maka manusia atau masyarakat Desa Tambakan juga akan mengalami ketakutan akan bala bencana yang akan ada. Atau mereka akan memprediksi desa mereka akan terkena wabah. Jadi mitos ini dalam konteks di Desa Tambakan, atau secara teoritis saya bisa jelaskan bahwa mitos selalu dikawinkan dengan ritual. Karena ritual mengandung aspek teologis di mana manusia masih menganggap bahwa kekuatan Tuhan adalah kekuatan determinan. Di mana ketika kita tidak melayani Tuhan lewat upacara yatnya, maka Tuhan akan memberikan berbagai macam bencana bagi masyarakat di desa itu atau bagi generasi-generasi selanjutnya.
Nah, inilah cara bagaimana mitos itu dilestarikan. Sama seperti kembali lagi ke pohon besar yang dililit oleh kain poleng. Di mana di kain poleng itu pasti ada sesajen. Itu kan sebenarnya adalah sarana ritual untuk meyakinkan kita secara psikologis bahwa pohon itu benar-benar hidup, dihidupi oleh kekuatan-kekuatan metafisik, supranatural dan sebagainya. Kembali lagi ke yannya itu, yannya atau mitos itu dihidupkan dengan ritual, dibumbui dengan berbagai macam imbuhan-imbuhan teologis bahwa ketika kita tidak melakukan mitos itu, maka akan terjadi bencana. Sama seperti mitos seperti ini, mitos di mana ada fenomena kembar buncing, di mana seorang ibu yang melahirkan bayi kembar buncing harus diisolasi atau dikeluarkan dari desa dalam jangka waktu 1 bulan 7 hari. Sebenarnya ini adalah mitos pada masa feodal kita dahulu. Jadi Raja Bali terdahulu memiliki anak kembar buncing bernama Masule dan Masuli. Nah, politik kerajaan atau politik feodal adalah politik yang bersifat eksklusif. Jadi apa yang dilakukan oleh raja tidak boleh diikuti oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga untuk mempertahankan eksklusivitas diciptakanlah mitos bahwa masyarakat biasa yang melahirkan bayi kembar buncing akan mendatangkan bencana bagi desa setempat. Jadi sekali lagi mitos selalu dikawinkan dengan ritual, karena di dalam ritual mengandung unsur-unsur metafisik dan teologis yang tidak bisa dibendung oleh manusia itu sendiri. Saya kembalikan ke Ms. Karina. Ferry, apakah memungkinkan nih mitos itu dimaknai secara berbeda di satu wilayah dengan wilayah lain di kawasan Bali? Sudah pasti iya, Miss. Karena mitos itu terkonstruk atau terbangun dari adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Mitos di desa A pasti akan berbeda dengan mitos di desa B. Jadi sekali lagi teori kebudayaan mengatakan bahwa kebudayaan itu tidak bisa seragam. Kebudayaan itu selalu mengikuti alur serta kultur dari masyarakat penciptanya. Jadi mitos itu adalah karakteristik dari masyarakat yang menciptakan dan menghidupinya. Sehingga tidak bisa sama antara mitos di satu tempat dengan di tempat yang lain. Tetapi sekali lagi secara teori mitos mengandung kebenaran-kebenaran tersembunyi. Ada sesuatu yang bersifat enigmatik atau bersifat teka-teki di mitos itu. Seperti itu, Miss. Ya, menarik sekali ya. Sekali lagi buat teman-teman yang lain, silahkan bertanya. Atau mungkin kita undang langsung. Ini kebetulan nih ada Pak Nyoman Sudira dari Perkebunan Astiti Kelungkung. Ini dari Kelungkung ya, jauh-jauh ya, datang ke Buleleng khusus untuk join seminarnya Bali Science Institute. Pak Nyoman Sudira, apakah bisa dengar suara saya? Halo, Pak Nyoman Sudira, selamat siang. Halo, Pak Nyoman. Baik, mungkin kendala sinyal juga ya. Mungkin adik-adik mahasiswa yang lain, ini saya lihat banyak sekali ada mahasiswa undik saya. Oke, mungkin ada salah satu yang bisa join kita, ada yang ditanyakan. Ada Devi Krisnayanti. Halo Devi. Devi Krisnayanti. Halo Devi Krisnayanti, selamat siang. Halo Devi Krisnayanti. Waduh, sayang sekali ya melewatkan kesempatan yang kapan lagi kita bisa langsung ngobrol dengan Ferry tentang hal-hal yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau misalnya memang bidang kajian kita memang berada di area sosiologi. Dan anyway buat adik-adik semua mungkin yang baru di semester awal akan ambil skripsi, mungkin bisa dapat inspirasi dari Kak Ferry ini ya materi yang dibawakan Kak Ferry hari ini. Karena kebetulan juga skripsi saya dulu tentang tesis saya tentang budaya juga, tapi saya hubungkan dengan pengajaran bahasa Inggris. Itu saya tentang folklore ya, jadi ada folktales-nya juga di sana. Jadi tentang ternyata dongeng-dongeng di Bali itu tidak sekedar dongeng loh Ferry, semua ada maknanya. Itu saya baru
buat tesis itu saya sudah terpukau. Jadi misalnya salah satu tokoh pergi ke barat, pergi ke timur, ternyata bahkan setiap arah mata angin pun ada maknanya gitu. Kenapa tokoh itu harus pergi ke arah mata angin itu gitu? Ternyata ada juga. Bahkan warna, binatang juga. Kenapa harus ada tokoh binatang itu ada di dongeng Bali? Ternyata semua bisa dimaknai. Cuman kemarin saya lebih kepada terjemahannya. Jadi apakah sesuai terjemahan, tidakkah itu mengurangi nilai-nilai budaya yang ada di dongeng tersebut. Baik, kalau menurut Ferry ini nilai-nilai mitos ataupun makna mitos yang ada di Bali itu kurang lebih bisa sama juga nggak dengan di daerah di luar Bali, misalnya di pulau-pulau lain? Karena saya lihat misalnya ada keterikatan antara kalau saya di dongeng ya, itu ternyata misalnya dongeng Disney Cinderella, ternyata di tiap daerah itu punya versinya masing-masing gitu. Apa kira-kira yang menyebabkan hal tersebut? Dan mitos juga, kira-kira seperti yang Ferry sebutkan tidak boleh menyapu pada malam hari, itu saya rasa mitos yang bisa dibilang ada di berbagai daerah ya di luar Pulau Bali gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan ternyata satu mitos itu bukan berarti itu adalah milik sepenuhnya di pulau kita sendiri, ternyata ada juga di pulau lain. Silakan Ferry. Oke, terima kasih Miss Karina. Saya agak speechless karena Miss Karina orang bahasa Inggris tapi melihat atau membuat tesis dengan folklore gitu. Jadi ada penelitian luar biasa sebenarnya dari buku yang saya baca dari James Dananjaya, Miss. Beliau adalah dosen antropologi Universitas Indonesia. Beliau itu meneliti di daerah Trunyan dan membuat sebuah buku judulnya Folklore juga. Ilmu gosip dan cerita-cerita lain. Jadi covernya itu berwarna coklat. Memang folklore itu menggunakan bahasa-bahasa lisan sebagai cara untuk menyemaikan ideologi dari orang tua kepada anaknya. Nah, kalau pertanyaan Miss Karina soal, ternyata hampir di seluruh Indonesia ada loh tema-tema yang sama terkait dengan mitos, tapi disampaikan dengan cara yang berbeda. Nah, dalam teori konstruksi kebudayaan, kita memiliki 7 unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan yang universal ini terdiri dari agama, sistem kepercayaan, bahasa, kemudian sistem mata pencaharian, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, menurut analisa saya, dari apa yang saya baca, kesamaan tema mitos itu disebabkan karena memang kita dilingkupi oleh 7 unsur budaya yang sama itu tadi. Baik itu unsur tentang religi, unsur tentang teknologi, unsur bagaimana kita meyakini sesuatu dan lain sebagainya. Karena memang mitos-mitos yang ada di Indonesia itu memiliki tema yang sama tetapi cara penyampaian yang berbeda. Sama seperti mitos yang ada di Pulau Jawa terkait dengan Sang Kuryang gitu. Itu kan sebenarnya mitos yang ingin menjelaskan bahwa hubungan sedarah akan melahirkan relasi incest, di mana hubungan antara ibu dengan anak akan melahirkan keturunan yang cacat secara medis, tapi diformulasikan dalam bentuk mitos. Kemudian juga ada hewan-hewan tertentu yang dianggap suci. Nah, kalau kita membaca buku dari Sigmund Freud terkait dengan tabu dan totemism, di sana dijelaskan ternyata keyakinan kita terhadap hewan-hewan tertentu yang kita anggap suci dikenal dengan istilah totemisme. Sama seperti yang saya baca Kijang, di mana masyarakat Bali kalau kita ke Pedarman atau sembahyang ke Merajan pasti ada Kijang. Kijang itu melambangkan simbol hewan totemisme atau simbol hewan suci yang dianggap memiliki kekuatan sakral pada masa Majapahit. Jadi karena kekuatan sucinya itu, Kijang digunakan sebagai stempel kerajaan. Nah, karena Majapahit datang ke Bali, kemudian menginvasi masyarakat Bali, makanya masyarakat Bali memiliki sekte atau memiliki pedarman, ada Arya, ada Brahman, dan sebagainya. Itu adalah invasi kebudayaan dari Majapahit, di mana masyarakat-masyarakat yang berhasil di Majapahitkan, di tempat ibadah mereka pasti akan dilinggihkan patung Kijang sebagai bentuk keyakinan Majapahit yang juga diterima oleh masyarakat Bali pada saat itu. Jadi dalam konteks ini, kenapa bisa temanya sama?
karena kita dilingkupi oleh 7 unsur kebudayaan yang sama. Sehingga tema-tema terkait dengan mitos ya berkutat di sekitar itu saja. Ya walaupun waktu kemunculan mitos di tiap daerah berbeda, termasuk juga cara penyampaiannya juga berbeda, tetapi maknanya sama. Seperti itu, Miss. Bagaimana menurut pendapat Ferry nih sebagai seorang sosiolog dan juga antropolog untuk beberapa segmen atau beberapa masyarakat yang menganggap bahwa itu hanya mitos gitu. Jadi seakan-akan ingin mengignore ya, tidak usah dipatuhi, tidak usah diikuti gitu, karena menganggap mitos itu tidak ada nalarnya di dalam. Jadi untuk orang-orang yang sangat mengagung-agungkan yang namanya logika berpikir dan sebagainya. Oke, terima kasih, Miss. Kalau kita berbicara tentang logika berpikir, ada masyarakat yang acuh tak acuh terhadap mitos. Tetapi logika itu kan selalu kita hubungkan dengan ilmu pengetahuan. Kita juga harus melihat bahwa ilmu pengetahuan itu terkompilasi dalam 2 aspek, ilmu dan pengetahuan. Ilmu selalu membutuhkan dan mempergunakan cara-cara metodis, cara-cara ilmiah untuk menjawab sesuatu. Di mana kita mampu menggunakan metode-metode itu karena apa yang kita lihat lewat panca indera. Apa yang kita lihat lewat panca itulah dikenal dengan istilah pengetahuan, termasuk mitos yang ada di dalamnya. Kalau kita membanggakan diri, kita gunakan saja logika, nalar dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa apa yang kita nalar itu juga berasal dari apa yang kita indera lewat panca indera kita. Makanya ilmu pengetahuan mengkomparasikan 2 hal, ilmu dan pengetahuan, antara kaidah-kaidah ilmiah dengan kaidah-kaidah subjektif hasil penalaran indera. Jadi sadar atau tidak sadar kita, walaupun kita mengignore atau tidak mengakui keberadaan mitos, sebenarnya kita secara tidak sadar sudah menjawab mitos itu dan meyakini mitos itu memiliki jawaban secara ilmiah. Jadi dalam konteks ini sebenarnya banyak sekali mitos yang kadang orang tidak sadar dipecahkan secara ilmiah. Ya walaupun kita sendiri juga, saya sendiri juga kadang tidak percaya dengan mitos, tapi sadar atau tidak sadar kita, sepanjang saya belajar tentang itu, ternyata kita juga berusaha untuk mencari jawaban atas mitos yang beredar dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu, Miss. Ya seperti Ferry ketahui bahwa mitos di satu tempat dan di tempat lain mungkin saja berbeda dan mungkin saja ada kesamaan ya. Jadi apabila misalnya kita berada di suatu tempat nih, di mana kita mengetahui bahwa masyarakat di sekitarnya itu punya kepercayaan atau mitos terhadap sesuatu gitu. Sebagai masyarakat yang mungkin berada di budaya yang berbeda dan kepercayaan yang berbeda dan kita tidak mempercayai 100% dengan apa yang jadi mitos masyarakat tersebut, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ketika kita berada di tempat itu? Masih di mute Kak Ferry? Mungkin bisa di-unmute dulu. Oke, mohon maaf. Terima kasih, Miss. Kalau seperti itu pertanyaannya, kembali lagi pada aspek hukum relativisme. Bahwa apa yang kita yakini di satu tempat mungkin saja tidak berlaku di tempat lain. Kalau misalnya kita agak skeptis dengan mitos yang ada di luaran sana, itu menandakan bahwa kita dalam menyebarkan relasi humanistik antara satu dengan orang lain itu kurang. Karena begini, kita menghormati mitos orang lain berarti kita juga mengakui keberadaan kebudayaan orang lain. Secara sosiologis, ketika kita mengakui kebudayaan orang lain, di sanalah terjadi relasi sosial. Bayangkan saja ketika kita pergi ke suatu tempat, masyarakat itu memiliki mitos tertentu, kemudian kita langgar, jadi kan ini ada potensi konflik yang ada di sana. Dikatakanlah kita tidak menghargai adat istiadat setempat dan lain sebagainya. Jadi mitos ini kalau kita jabarkan secara luas, dia tidak hanya berkutat pada kebenaran-kebenaran esoterik saja, tetapi dia juga akan melingkupi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Contoh misalnya kalau kita ke Trunyan. Di Trunyan ada sebuah adat yang mengatakan bahwa ketika kita memasuki kuburan Trunyan, kita harus menyampaikan salam atau salam permisi kepada penunggu di sana. Setelah kita pulang dari Trunyan, kita harus meletakkan uang seberapapun itu.
Itu sebagai sebuah mitos bahwa kita menghargai mereka yang sudah tiada. Coba bayangkan ketika kita keturunyan ke tempat baru, kita tidak mengakui dan tidak menghargai adat istiadat setempat, tidak memberikan uang ketika kita akan keluar dari sektor kuburan itu, maka masyarakat yang melihat kita akan janggal. Di sanalah potensi konflik atau patologi sosial dalam aspek sosiologi bilang. Jadi penghormatan kita pada tradisi orang lain, penghormatan kita pada mitos orang lain juga menjadi sebuah penanda bahwa kita adalah orang-orang yang humanis, menghargai perbedaan mitos, menghargai kebenaran mitos menjadi sangat penting dalam relasi kita di arena sosial. Karena dimanapun kita wajib kita menghormati. Makanya ada sebuah pepatah di mana langit dijunjung, di mana langit dijunjung, ya di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya dimanapun kita dalam konteks tradisi dan mitos yang berbeda, kita wajib menghormati. Dan penghormatan kepada orang lain adalah wujud kita untuk menanamkan relasi sosial yang positif. Betul ya, betul. Ya. Nah, kalau kita ingin mengaitkan mitos apapun yang terjadi di masyarakat kita, itu kan ada mungkin seperti metode ilmiah ya. Jadi untuk mengilmiahkan sesuatu, kira-kira apa bisa menjadi patokan atau rambu-rambu untuk menentukan mitos itu benar atau salah ya. Paling tidak ini mungkin untuk internalisasi secara pribadi bagi hadirin yang join di webinar hari ini. Ya kalau dalam konteks ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bisa menjustifikasi sebuah mitos dia benar atau salah ketika kita sudah mampu menganalisa mitos itu dan melihat hidden ideologinya. Nah, kalau filsafat mengatakan jangan berhenti pada causa cognoscendinya, tapi kita harus langsung ke causa essendinya. Esensi dari mitos itu apa sih sebenarnya? Kalau mitos itu memiliki sebuah upaya untuk mengatur kehidupan masyarakat menuju masyarakat yang harmonis, berarti secara ilmiah masyarakat yang ada dan mengilhami mitos itu mencita-citakan tatanan masyarakat yang harmonis. Tetapi ada juga mitos-mitos yang dibuat oleh sekelompok orang dan menguntungkan segelintir orang juga. Sehingga dalam konteks ini, dalam aspek ini kita harus mencari esensi dari mitos itu, latar belakang terciptanya mitos itu, dan bagaimana mitos itu mampu memperalat kehidupan masyarakat. Jika mitos itu mengatur masyarakat atas dasar kepentingan sesuatu, di sanalah mitos itu keliru. Karena mitos dibuat bukan secara segmentatif, tetapi mitos dibuat untuk mengatur kehidupan plural masyarakat secara menyeluruh. Jadi dalam konteks ini kita bisa mendiagnosa, kemudian bisa menjustifikasi sebuah mitos itu benar atau salah, ketika kita sudah mampu menemukan causa essendinya, hidden ideologinya. Jadi latar belakang kenapa mitos itu dibuat dan untuk apa mitos itu dibuat, untuk siapa mitos itu dibuat. Kalau mitos itu dibuat untuk kehidupan, kemaslahatan orang banyak, berarti causa essendi dari mitos itu berfungsi. Causa essendi dari mitos itu benar-benar positif. Tapi kalau mitos itu dibuat hanya untuk segelintir orang, memperalat orang banyak, maka di sanalah kekeliruan dari mitos itu. Karena fungsi ilmu pengetahuan selain untuk menjustifikasi juga untuk meluruskan hal-hal yang keliru, termasuk dalam mitos itu sendiri. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi untuk menjustifikasi sebuah mitos itu banyak hal yang harus diperhatikan ya, Ferry ya. Baik, teman-teman sekalian, silahkan sekali lagi jangan malu-malu ya. Kak Ferry sangat terbuka dengan semua pertanyaan, kemudian mungkin tanggapan. Oh, ada Bli Gede Suardana di sini, suhu saya di KMHDI. Halo Bli Gede, apa kabar? Halo. Halo Bli Gede, senior saya juga di KMHDI Buleleng. Halo, wah. Sorry nih, saya sambil bawa mobil. Oh, siap Bli, siap. Jadi ya. tidak on video ya. Nggih, tan kenapi. Tadi saya dapat di grup KMHDI ada link ini. Wah, ini menarik nih, saya harus masuk nih. Tapi mohon maaf sambil bawa mobil ya. Jadi saya enggak on video. Silakan, menarik tuh ya apa yang disampaikan tadi terkait dengan mitos. Saya cerita dan urun
rembug aja. Ngobrol lah dengan Karina, adik saya yang di KMADI. Kemudian siapa yang berbicara? Saya lupa namanya, mohon maaf. Ferry Kurniawan, Bli. Ferry, ya, adik saya juga. Ngomong-ngomong soal mitos ya, saya mau ngomongnya dari perspektif culture studies ya, dari kajian budaya. Kebetulan pendidikan saya kan di kajian budaya. Memang sih kalau kita bicara konsep mitos, betul apa yang disampaikan oleh Ferry. Nah, tetapi kalau kita bicara perspektif kajian budaya, tentu ada ruang yang berbeda untuk kita diskusikan. Memang kalau kita bicara konsep mitos itu cerita, gitu ya, cerita atau bisa itu kebanyakan sih kalau mitos itu fiktif ya, cerita yang fiktif gitu ya. Tetapi kalau kita bicara perspektif kajian budaya itu betul dikatakan Ferry itu bahwa mitos itu bisa dikonstruksi, bisa dibuat. Gitu. Nah, dikonstruksi itu kepentingannya macam-macam tuh. Ada ideologi politik di dalamnya, ada ideologi ekonomi, ada ideologi kekuasaan. Jadi seseorang bisa aja dia membuat mitos untuk kepentingan dirinya, mengkonstruksi mitos itu sedemikian rupa, sehingga mitos itu diyakini kebenarannya oleh publik, oleh masyarakat, padahal di dalamnya ada kepentingan politik, ada kepentingan ideologi, ada kepentingan kekuasaan, ada kepentingan ekonomi, gitu ya. Nah, jadi kita juga harus mesti hati-hati melihat dan meyakini mitos itu. Jangan sampai masyarakat meyakini mitos yang di dalamnya ada kepentingan-kepentingan seperti itu. Nah, itu soal konsep dari mitos ya. Kalau kita dari perspektif kajian budaya bahwa mitos itu bisa dikonstruksi. Bisa dikonstruksi dengan berbagai kepentingan di dalamnya. Jadi misalnya kita ini bisa aja mengkonstruksi sebuah mitos bahwa di era COVID ini kita sakti gitu loh. Kita lah yang mengendalikan COVID gitu ya. Itu bisa kita konstruksi seperti itu. Dan siapa saja bisa mengkonstruksi seorang bisa menjadi hero dalam kondisi COVID ini, bisa. Karena dia punya kepentingan politik, bisa punya kepentingan ekonomi, punya kepentingan ideologi di dalamnya. Nah, kemudian saya balik nih ke soal cerita soal mitologi Jayapangus Kang Cingwi. Nah, mungkin Karina tahu kan ya, Ferry tahu tuh. Tadi bicara di mana? Di Batur, tentu kita mengenal ada mitos Jayapangus Kang Cingwi ya, Karina ya. Iya, Bli. Nah, kita tahu kan bahwa itu ada yang tahu nggak bahwa sebetulnya Kang Cingwi dan Jayapangus itulah mitologi, bukan fakta. Nah, kenapa itu seolah-olah menjadi fakta? Karena di dalam mitologi Jayapangus Kang Cingwi itu ada ideologi budaya, ideologi kultural yang dibangun oleh tetua kita dahulu. Ya, tujuannya untuk kepentingan kemakmuran rakyatnya, akulturasi budaya Bali dan Cina. Itu mitologi Jayapangus Kang Cingwi itu dikonstruksi dengan ideologi budaya, ideologi kultural untuk hal yang baik seperti Ferry sampaikan tadi. Ada loh kepentingan baik di dalam mitologi itu, di dalam mitos itu. Nah, mitos Jayapangus Kang Cingwi itu sudah diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat Bali tanpa perlu dibuktikan lagi secara ilmiah. Nah, itulah mitologi dari perspektif culture studies. Jadi mitologi Kang Cingwi, Jayapangus diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat Bali tanpa kita harus mengkonstruksi lagi fakta-fakta sejarah di dalamnya. Jadi masyarakat juga percaya bahwa memang Jayapangus nganten Kang Cingwi gitu kan. Tapi di dalamnya kalau kita telusuri, fakta-faktanya sebetulnya Jayapangus dan Kang Cingwi itu yang faktanya adalah Raja Jayapangus ada, faktanya ada. Kang Cingwi itu mitologi. Gitu ya. Kang Cingwi itu mitos, tokoh yang diceritakan ada gitu. Padahal dia mitos. Faktanya di mana? Faktanya ada di sejarah mantring ya yang ditemukan oleh Goris. Kita punya prasastinya bahwa di situ disebutkan Raja Jayapangus itu berkuasa tahun 1100. Tahun 1100 di Bali ya. Kekuasaannya ada di Panarajon, di Bukit Penulisan. Nah, itu faktanya. Kemudian Kang Jayapangus itu punya 2 istri. Di
sejarah itu atau di fakta itu tidak ada menyebut nama istri Jayapangus adalah Kang Cingwi. Yang ada adalah satu Prameswari, dua Induk Kencana. Saya nama lengkapnya lupa. Yang disebut sebagai Dewi Bulan dan Dewi Matahari sebagai pengapit atau pengabih dari Raja Jayapangus. Nah, itu fakta. Kemudian Kang Ciwinya itu adalah mitologi. Kang Ciwi itu adalah tokoh mitos. Tetapi diyakini oleh masyarakat Bali karena di dalamnya ada konstruksi kultural, konstruksi budaya untuk akulturasi, untuk ekonomi. Nah, itu kalau kita bicara mitos atau mitologi dalam perspektif kajian budaya. Dan kebetulan riset saya kemarin soal mitologi Jayapangus Kang Ciwi ini, Karin dan Ferry dan adik-adik semua atau semua yang hadir di sini. Jadi masyarakat umum memandang bahwa mitos Jayapangus Kang Ciwi itu betul adanya, fakta, gitu, tanpa ditelusuri lagi kebenarannya. Itu sudah diyakini betul sebagai kebenaran, karena dalamnya ada konstruksi kultural di situ, ada kepentingan kultural dengan budaya. Tapi kalau ditelusuri secara fakta, Kang Ciwi itu nggak ada. Kang Ciwi itu adalah mitos. Nah, mitosnya diwujudkan sebagai Putri Kang Ciwi atau Dewi Subandar atau Dewi Kemakmuran. Kalau kita sembahyang ke dalam ke pura apa namanya? Batur. Pura di pura, bukan di Pura Batur, iya juga Karin. Kemudian di Pinggan itu Gambur pura, Alayang. bukan pura dalam apa namanya? Di Pinggan, di Pinggan. Dalam Penulisan Balingkang. turun dalam Balingkang. Nah, di dalam Balingkang itu yang berstana di situ adalah Jayapangus dalam bentuk lingga ya. Karena sejarahnya Jayapangus itu fakta-fakta kekayaan berupa candi, berupa kerajaan itu nggak ada. Jadi Jayapangus itu rajanya ada, kerajaannya ada, tetapi peninggalannya nggak ada. Seperti Majapahit bisa kita lihat, bisa kita raba, ada bekas-bekas kerajaannya. Artefaknya ada. Nah, kalau artefak Jayapangus itu adalah berupa lingga yang distanakan di Pura Dalam Balingkang. Nah, kemudian Kang Ciwi itu dimitoskan sebagai Dewi Subandar yang ada di Jawa Tengah, kan? Ada pelinggihnya di Jawa Tengah. Nah, di situ kalau kita telusuri lagi pada zamannya bahwa bisa saja mitologi Jayapangus Kang Ciwi itu dibentuk awal-awalnya adalah ideologi ekonomi. Kenapa ada ideologi ekonomi? Karena Cina pada waktu itu sudah mulai berdagang ke Bali. Nah, supaya dia ekonominya lancar, kemudian perekonomiannya diterima, maka ini ideologi ekonomi orang Cina adalah selalu dekat dengan kekuasaan. Kalau kita lihat zaman dahulu, zaman penjajahan, zaman sekarang, kita lihat bahwa orang-orang Cina itu ekonominya berjalan, dia selalu dekat dengan kekuasaan. Di mana dia dekat dengan kekuasaan, maka ekonominya akan berjalan. Gitu. Nah, bisa saja dulu kemungkinan bahwa ideologi awalnya adalah ideologi ekonomi. Supaya orang Cina bisa dekat dengan raja. Kemudian lama-kelamaan menjadi ideologi kultural. Jadi ada akulturasi budaya, pisbolong dipakai sebagai sarana sembahyang, gitu kan. Kemudian ukiran-ukiran, mulai ada patri Cina dan sebagainya. Sebagai bukti sejarah lainnya bahwa di Batur itu nama-nama desa itu adalah nama desa Cina. Pinggan itu kita sebut Ping'an, Songan itu kita sebut Song'an. Itu adalah nama-nama Cina yang sudah berubah lafalnya menjadi nama Bali sekarang, Pinggan, Songan, Blanteh gitu. Nah, itu sebetulnya adalah nama-nama yang ada unsur Cina. Nah, jadi gitu Ferry. Jadi betul yang dikatakan Ferry bahwa mitos itu bisa dikonstruksi, ada kepentingan di dalamnya. Tinggal kita bisa memilah lebih dalam ini kepentingannya untuk hal yang baik atau hal yang buruk sih gitu. Itu aja sih Karin dan Ferry. Terima kasih bisa urun rebuk di sini. Siap-siap beli. Wih, wayah ini ya beli ya. Bahasannya beli Suardan. Kita ngomongin Jayapangus nih hari ini. Iya, juga kan? Iya. Foto gantengnya nggak kelihatan, foto gantengnya itu. Lagi bawa mobil.
Sekarang Tapi udah bisa, bentar. Tapi Beli Sudah, Gede sudah. sebelum Beli Gede Suardana hari ini menyampaikan tentang kemungkinan adanya strategi atau motif politik di balik cerita pernikahan antara Jaya Pangus dan Kang Ciwi ya, ya Kang Ciwi. ya dengan Kang Ciwi itu saya sempat berpikir bahwa itu benar loh. Kenapa demikian? Karena pertama saya lihat pertime yang ada nuansa Ya. Konghucu. Kemudian yang kedua, yang menambah saya tambah yakin itu adalah keturunan-keturunan. Kalau di daerah Kintamani itu kan kalau kita lihat antara dua saja ya secara fisiknya mereka. Antara dia itu seperti Jaya Pangus ya, besar, hitam, bulunya banyak. Ya, itu Bali banget deh, Bali Age gitu ya. Bali Age banget. Atau enggak, dia bisa juga kulitnya kuning langsat. Ya, dan bermata coklat Beli. Dan rambutnya secara alami juga coklat. Nah, katanya kalau yang masyarakat daerah sana yang memiliki ciri seperti orang Cina itu, maka pastilah ini keturunannya yang Cina, Kang Ciwi Cina, gitu. ya Kang Ciwi. Jadi ada hubungan Tiongkok lah di Bali di sana gitu. Baik. Sebetulnya gini, yang Karin sebut itu adalah Barong Landung ya. Barong Landung yang satu berupa sosok laki-laki, kulit hitam, mata lebar, ada taring gitu kan. Wajahnya seram gitu kan. Itu namanya jero gede kalau disebut. Kemudian yang lagi satu kulit putih, langsat, kuning langsat, mata sipit, itu disebut jeroloh. Gitu kan. Nah, kenapa Karin percaya bahwa di dalam itu ada ideologi kultural. Jadi kita nggak perlu membuktikan lagi bahwa itu benar atau enggak. Jadi yang penting masyarakat Bali yakin bahwa Kang Ciwi, Jaya Pangus nikah dengan Kang Ciwi. Karena ada cerita-ceritanya segala macam. Kita yakin karena di dalamnya ada ideologi kultural, Karin. Jadi Karin percaya itu karena ada endapan nilai-nilai kultural dalam diri kita orang Bali, sehingga kita percaya dengan mitologi itu. Apalagi tujuannya baik kan, untuk kebudayaan, segala macam. Nah, yang perlu kita, nah kemudian Barong Landung itu sebetulnya itu bukannya apa ya Karin, bukan di sejarahnya Jaya Pangus di prasasti itu nggak disebut bahwa Jaya Pangus Kang Ciwi punya anak. Bahkan ada mitos sampai Maya Denawo itu semua mitos itu. Mitos yang nah ini juga mitos itu gini Karin, mitos itu bisa berubah. Jadi mitos pada sekarang kita buat mitologi sekarang misalnya mitos Soekarno gitu ya. Kemudian cerita Soekarno 1000 tahun lagi bisa berubah. Jadi mitologi itu bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi masyarakat, sesuai dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan ideologi yang berkembang di dalamnya, sesuai dengan pertarungan-pertarungan ideologi antar orang-orang yang mengusung mitos itu. Jadi mitos itu bisa berubah terus sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kepentingan masyarakatnya pada waktu itu. Gitu. Jadi nggak ajeg, mitos itu nggak ajeg. Gitu. Kalau dibawa sebenarnya cerita Barong Landung itu malah saya bisa bawa ke feminis lagi. Karena kan ternyata Jaya Pangus itu kan ternyata main serong dia dengan Dewi Danubatur. Sehingga menimbulkan kemurkaannya Kang Ciwi gitu ya. Sehingga terjadilah cerita Barong Landung dan Tatung Bekung itu. Ya itu mitologi Karin. Jadi feminisme itu mungkin berangkat dari mitologi. Nah, jadi mesti digarisbawahi bahwa feminisme itu berangkat dari mitologi bukan dari fakta. Itu mesti digarisbawahi bahwa faktanya memang Jaya Pangus nggak nikah sama Kang Ciwi. Istrinya Dewi Bulan, Dewi Matahari. Gitu. Prameswari dan Induja Kencana nama istrinya. Nah, gitu. Kemudian Barong Landung itu pun adalah proses berkesenian aja, bukan perwujudan Jaya Pangus yang sebenarnya. Karena gini, Karin, mungkin Karin kalau di Gianyar atau Karin di Tabanan atau di Denpasar kan banyak tuh penyungsung pertime Barong Landung ya. Kalau mereka pentas di pura pada saat piodolan, yang diceritakan bukan soal Jaya Pangus Kang Ciwi, Karin, Ferry dan teman-teman. Tapi ceritanya bisa main brayut, bisa ceritanya tentang balang tama. Malah itu yang dilakonkan oleh pementasan Barong Landung Kang Ciwi di pura-pura yang mengusung pertime mereka atau beliau. Jadi tidak bercerita tentang
Jaya Pangus Kang Ciwi yang di Gunung Batur yang punya selingkuhan gitu. Enggak gitu yang diceritain. Jadi itu tidak ada garis lurus antara Barong Landung itu dengan fakta sejarahnya Jaya Pangus. Itu hanya proses berkesenian. Tapi sekarang, nah karena kembali ideologi kultural, maka orang-orang yang nyusung Barong Landung, kemudian pertunjukan Jaya Pangus Kang Ciwi di Bali Safari, mungkin Karin pernah nonton ya. Mereka sekarang nunas kerahayuan, nunas ice itu ke dalam balingkang. Kenapa begitu? Karena ideologi ekonomi di situ. Jadi saya bersembahyang ke situ supaya dapat kerahayuan, supaya bertaksu nih pertunjukan saya nih, supaya penontonnya terus banyak gitu. Supaya terus digemari oleh wisatawan. Itu di dalamnya ada ideologi ekonomi gitu dia Karin kira-kira. Ferry dan teman-teman. Jadi ada banyak kepentingan di balik mitologi itu. Betul kata Ferry itu. Ya. Mungkin Ferry ingin ada tanggapan, silahkan. Terima kasih Miss Karina. Jadi saya agak speechless lagi sama Beli Gede karena belajar soal culture studies. Berarti Beli Gede juga akrab dengan teori-teori kekuasaan Michel Foucault, teori-teori bahasa simboliknya Pierre Bourdieu gitu. Dan itu kami pelajari juga di sosiologi. Memang benar bahwa mitos itu yang disampaikan secara verbal dengan menggunakan bahasa. Bahasa menurut Bourdieu dalam bukunya yang berjudul Bahasa dan Kekuasaan Simbolik tidak ada bahasa yang bersifat netral. Bahasa selalu digandeng, selalu bersubstansi dengan berbagai macam kepentingan dan ideologi. Begitupun Foucault mengatakan bahwa kekuasaan itu tidak lagi kekuasaan secara fisik, tapi kekuasaan yang bersifat hegemonik. Dia langsung menancap kepada ide kita untuk meyakini sesuatu. Nah, kalau kita kontekstualisasikan dengan penelitiannya Beli Gede terkait dengan mitos Barong Landung itu, dan tadi Miss Karina juga mengatakan soal ada aspek feminisme di sana, bahwa memang kenapa Barong Landungnya si Jaya Pangus itu berwarna hitam kemudian bertaring, itu sebenarnya menegaskan soal budaya patriarki yang begitu kuat, yang melekat pada Barong Landungnya si Jaya Pangus. Jadi dalam konteks ini masyarakat Bali lewat representasi Barong Landung dari Jaya Pangus yang bertaring itu menegaskan bahwa budaya patriarki benar-benar kuat, benar-benar sangat seperti taringnya Jaya Pangus dan lain sebagainya. Dan kita juga perlu belajar juga, saya juga perlu belajar, nanti mohon dikoreksi dari Beli Gede, bahwa memang dalam sejarahnya nenek moyang kita di Indonesia itu memang berasal dari Yunan, Cina Selatan. Sehingga memang keterkaitan dan persaudaraan kita dengan orang-orang Cina itu sangat luar biasa besar. Kemudian orang-orang Cina juga melakukan akulturasi di Indonesia, termasuk juga melakukan amalgamasi atau perkawinan campuran dengan penduduk lokal. Nah, tadi benar yang disampaikan oleh Bli Gede Swardana. Saya membaca penelitian yang disampaikan oleh Pak Made Page, dosen saya sejarah di Undiksa. Beliau meneliti soal kartu ceki, di mana kartu ceki juga identik dengan orang-orang Cina. Tadi Bli Gede Swardana mengatakan bahwa ada ideologi ekonomi, kemudian melebar menjadi ideologi politik, kemudian melahirkan ideologi kebudayaan. Nah, dalam penelitian itu Pak Made Page mengatakan untuk mengintervensi masyarakat baru, orang-orang Cina menggunakan 3 hal. Pertama adalah menggunakan uang, kemudian menggunakan wanita, dan menggunakan kekerasan. Jadi dalam konteks ini, istri Jaya Pangus secara mitologi Ekdi Chang Ciwe itu merupakan bentuk determinisme seorang perempuan untuk menguasai tubuh laki-laki di arena sosial dan arena privatnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik kita diskusikan karena mitos itu sekali lagi selalu bermuatan dengan kepentingan. Nah, tadi di awal saya juga mengatakan bahwa orang-orang sosial humaniora memiliki titik berat pada beberapa aspek. Selain etika lingkungan, kami juga membahas soal feminist of view. Jadi aspek-aspek feminisme bisa kita lihat dalam aspek-aspek mitologi. Nah, saya membaca beberapa penelitian dari Bu Sendra Tari terutama soal mitos-mitos yang ada di Bali yang mengkonstruk budaya-budaya patriarki dan memarginalkan ideologi feminisme. Jadi terima kasih Bli. Jadi saya ada teman nimbruk terkait dengan teori-teori kajian budaya, terkait dengan teori Foucault, relasi kekuasaan, dan teori Pierre Bourdieu soal kekuasaan simbolik lewat bahasa. Terima kasih. Miss Karina, saya kembalikan. Ya.
Luar biasa ya, hari ini tambah seru dengan kehadirannya Bli Gede Suwardana, walaupun Bli Gede lagi sambil nyetir dalam perjalanan ya. Ditunggu kiriman apel matnya, salad buahnya Bli. Tetap ya, udah saya promosikan, nanti ingat persenan buat saya. Terima kasih ya. Ya. Mohon harus ini keluar lagi, tidak ikut gabung sampai selesai karena ada kegiatan lagi di kampus. Kebetulan saya ada di Undiknas sekarang. Terima kasih banyak udah bisa nimbrung. Mudah-mudahan lain kali bisa ikut bergabung lagi sama Karin dan teman-teman. Siap. Makasih Bli. Hati-hati di jalan, semoga sukses hari ini. Ini kayaknya ada tokoh yang lain, Bli Lanang Perbawe. Halo Bli Lanang. Wih, mantap ini ya. Kita hari ini rame ya. Wih, Bli Lanang kayaknya mikrofonnya bermasalah nggak? Halo Bli. Selamat Karena siang. hostnya kami semua turun ke MHD ini. Mantap. Bli Lanang nih kayaknya ada ini masalah ya di mikrofonnya ya, di headsetnya Bli Lanang nih. Masih belum kedengeran Bli Lanang. Halo, selamat siang. Belum bisa kedengeran Bli. Mungkin harus dibanting dulu device-nya. Nanti diganti sama Bli Jaya Pangus Widiana. Ya, ada WW juga ya. Iya, ada Pak Wayan Widiana. Mohon maaf Ya. ya. Ciri-cirinya mirip sama Jaya Pangus, besar, hitam, bulunya banyak. Ya. Gimana Bli Lanang? Atau coba keluar dulu terus masuk lagi, coba join audio. Mungkin kalau enggak pakai HP boleh. Kangen sekali pengen dengar suaranya Bli Lanang ini. Atau sambil menunggu Bli Lanang, mungkin kita bisa dengarkan tanggapan sedikit dari Pak Direktur BSI, Pak Wayan Widiana. Silahkan Pak Wayan, mungkin ada yang ingin disampaikan tanggapan sedikit tentang pemaparannya Ferry tadi. Saya menyimak saja ini. Ini senior-senior dari leluhur Buleleng ini sudah mahir-mahir, saya tidak berani. Iya, betul. Ternyata ya Ferry ya, topik kita hari ini bisa dibawa kemana-mana ya, dan bisa dilihat dari perspektif mana saja, malah bisa tidak tanpa mengecilkan arti dari sudut pandang manapun, tapi malah memperkaya ya pembahasan kita hari ini. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada yang ingin disampaikan, silahkan. Jangan malu-malu ya, kita di sini sama-sama baru belajar, kita saling melengkapi. Mudah-mudahan hasilnya bisa kita pakai untuk melihat sekitar kita ya dengan cara yang berbeda. Cek, bisa masuk nggak? Siap, bisa. Silahkan, Bli Lanang. Sampai pakai 3 ini alatnya, nggak ngerti juga. Yang laptop, yang HP, ternyata yang HP yang mau. Atau ini laptop tadi, sebentar, saya keluar dulu dari laptop. Oke. Bisa ya didengar ya, baik ya? Jelas sekali, Bli. Silahkan. Pakai baju tas, belum ganti baju. Kalau mendengar pembahasan tadi makin siang makin berat nih kayaknya bahasanya tadi. Saya malah kalau ngomongin mitos, jadi kita semua lama-lama tidak terasa nanti 10 tahun, 20 tahun jadi mitos juga kita semua ini. Saya sendiri tidak terlalu paham tentang terminologi mitos ya. Kalau bahasa mitos itu cerita,
dari bahasa Latinnya itu, saya pikir semua cerita jadi mitos. Tapi kalau mitos itu dikembangkan menjadi suatu cerita yang dilebih-lebihkan, apalagi menyangkut persoalan-persoalan keyakinan, itu harus didiskusikan panjang lah. Untungnya ini suasana diskusinya santai ya Karina ya, bukan serius ya ini ya. Nanti kalau serius santai beli. Kebetulan pejabat yang datang cuma beli aja. enggak lah, belum pejabat nih. Masih jadi aktivis maksudnya. Kalau terminologi mitos itu tentang cerita keyakinan atau cerita yang khayalan, kalau keyakinan belum tentu juga khayalan, tapi khayalan juga belum tentu keyakinan. Kalau dilebarkan terminologi mitos itu. Tapi kalau terminologi mitos itu cerita apapun menjadi mitos kan gitu. Nah, contoh kasus kalau kita bedah tadi masalah Jaya Pangus. Kalau tataran ilmiah dan alat bukti sebagai tandanya bahwa ada memang beberapa dokumen resmi, Gede Swardani juga sudah meneliti prasasti-prasasti yang menyatakan ada Jaya Pangus. Istrinya memang ada 2, cuman memang bahasa. Nah, ini harus hati-hati karena misalnya Wayan Widiane diubah menjadi WW. Bahasa-bahasa dalam penulisan jangan lupa juga, pasti kalau tadi mungkin ilmu bahasa Ferry yang tahu, pasti ada bahasa yang ditambahkan, dilebihkan, tapi substansi ceritanya bahwa ada dinasti itu dan dia punya 2 istri. Penamaan itu kan bisa bermacam-macam namanya. Yang kenapa disebut misalnya Kang Ciwi, memang dia dinasti Kang yang waktu itu salah satu prasasti mengatakan. Mungkin ditambahkan dari Ciwi dan lain sebagainya. Itu kebenaran. Tapi hari ini menjadi mitos karena memang buktinya sedikit. Tapi beberapa menganggap itu kebenaran. Nah, bahwa ada cerita yang ditambah-tambahkan itu wajar. Contoh sekarang lagi mau kita bedah kasus tentang Mahabharata. Cerita yang luar biasa. Anda berani bilang mitos? Mitos tentang khayalan? Atau menjadi itu mitos tentang keyakinan? Atau hanya cerita sastra saja? Kalau Anda itu bilang khayalan, jangan-jangan semua tokohnya khayalan dan Bhagavad Gita menjadi khayalan. Apa yang dikatakan diskusinya waktu Rocky Gerung itu akan ramai lagi. Bahwa kitab suci menjadi khayalan juga. Kalau dipandang mitos itu sebagai khayalan. Maka dari itu, dalam konsep ini harus hati-hati juga kita berbicara tentang persoalan itu. Yang mana dalam cerita itu, kalau mitos itu saya setuju hanya cerita saja. Yang mana dia menjadi khayalan, yang mana dia sebenarnya kenyataan, yang mana menjadi nilai sastra terhadap kelebihan-kelebihan atau hiperbol dalam suasana cerita itu. Maka dari itu saya memandang kalau dia tanpa ada jejak-jejak sejarah, jejak-jejak prasasti, mungkin total bisa dibilang mitos dan cerita buatan yang tadi dibilang konstruksinya dibuat lah. Tetapi kalau mitos itu memang ada prasastinya, ada dokumennya, bahwa ceritanya bertambah dan lain sebagainya karena nilai-nilai sastra misalnya di dalamnya, itu kita harus hati-hati membicarakan bahwa mitos itu hanya suatu khayalan. Maka dari itu, apalagi suatu cerita itu sudah dimaknai menjadi keyakinan dan sudah menjadi penerapan keyakinan dalam masyarakat. Tetapi bahwa itu karya pada saat itu, ya. Dan kedua yang terpenting adalah alat ukur mengukur nilai sastra atau nilai mitos dalam hal produk yang lama dengan kacamata sekarang agak berbeda pasti. Kita pakai urai dengan teologi apapun misalnya, jangan lupa konstruksi politik dulu dengan bayangan teori sekarang dengan pada saat Jaya Pangus sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan itu tidak bisa disamakan. Ruang waktu orang beda. Konstruksi misalnya kekuasaan dan ekonomi pada saat itu yang diinginkan sangat berbeda. Apalagi masuk ke nilai atau ke mitos yang pada saat itu
Mahabharata. Apa betul ada konstruksi politik yang sedemikian hebat seperti sekarang, keinginan, nafsu yang hanya ambisi dan lain sebagainya? Apa betul misalnya kacamata kita memandang dengan teori sekarang bahwa terjadi ekonomi, pergerakan ekonomi pada saat itu Kang Ciwi masuk? Saya menilai tidak seperti itu. Suasana pada saat itu, pergerakan keinginan ekonomi yang seperti sekarang tidak bisa disamakan dengan yang dulu. Ada pasti variabel-variabel lain. Salah satu variabel misalnya, dulu nuansanya apa? Survival. Survival itu tidak bisa dikembangkan dengan pola teori ekonomi tentang produksi sekarang. Jadi orang datang ke suatu tempat bukan hanya ingin mendapatkan hasil yang banyak dan sebagainya. Salah satunya survival, salah satunya keinginan tahuan. Contoh misalnya begini. Hari ini tentang hak kekayaan intelektual misalnya, dipandang bahwa kalau kita pakai teori barat bahwa itu hal yang harus didaftarkan mendapatkan nilai ekonomi yang luar biasa dan harus didaftarkan sehingga akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kacamata kita seorang Bali, apalagi ya umumnya di Indonesia tidak begitu. Tidak konstruksinya tidak ke ekonomi dulu. Sekarang mulai ke ekonomi. Dulu apa konstruksi yang diambil? Enggak. Kita membuat sesuatu untuk kalau dipakai oleh orang banyak sama senang. Makin banyak yang pakai senang, tidak dikasih uang pun, coba tanya seniman-seniman dulu. Enggak ada persoalan. Jadi konstruksi ekonomi yang di luar dipakai di sini juga nggak tepat juga. Karena memang budayanya memang berbeda. Maka dari itu orang datang misalnya, Cina dulu datang ke sini, mungkin variabel yang tepat dia survival, mencari makan, mencari tempat, gitu. Tidak keinginan nafsu, saya akan memiliki, ingin jadi berkuasa, mungkin enggak. Peperangan pasti ada, tapi kacamata pada saat itu tidak bisa disamakan dengan pola yang sekarang kita memandang dengan situasi sekarang, apalagi dengan teori-teori yang masih 1800. Pada peradaban misalnya dalam Mahabharata, peradaban dia bangun 1100. Sangat beda peradaban yang pada saat itu apa sebetulnya yang diinginkan. Maka itu harus hati-hati. Kacamata 1800, teori 1600 hanya bisa mungkin memandang situasi saat itu. Apalagi dengan tempat wilayah yang berbeda antara barat dan kita di timur gitu misalnya. Mungkin hanya pakai komparasi iya, tetapi ada sudut pandang, ada variabel lain yang jangan lupa juga. Misalnya di Bali sampai saat ini variabel tidak pernah hilang adalah keyakinan terhadap sesuatu leluhur gitu misalnya. Mau dibawa kemanapun di sini aja yang ada di situ, itu milik Bali, milik Nusantara yang tidak akan bisa dibawa kemana-mana. Teori apa yang bisa membantah dan bisa memutuskan? Nggak ada bisa. Dan itu terjadi ribuan tahun. Dan itu masih sampai sekarang. Apakah hal itu dianggap misalnya kalau dia menjadi babat, misalnya menjadi cerita, dia mitos? Itu akan menjadi juga persoalan. Nah, mumpung ini makin siang biar tidak menambah berat, saya ini juga mau ikuti ada teman lagi ujian terbuka di Tarumanegara. Mungkin segitu aja, tapi paling tidak itu gambaran saya dari pemikiran dan dari diskusi ini. Mudah-mudahan tidak menambah berat, tapi paling tidak kita semua yang bergerak di sini, cendekiawan Hindu, terutama alumni KMADI dan adik-adik mahasiswa, tetap harus membuka pikiran bahwa ada hal yang berbeda, ada hal yang baru juga, tapi ada hal juga yang harus hati-hati dalam membicarakan ketika ini ada namanya teman-teman Zoom. Mungkin itu aja dulu nih. Mohon maaf nih. Silakan. Ya. Terima kasih banyak Bli Lanang sudah menyampaikan juga pandangannya ya tentang cerita tadi Jaya Pangus itu dengan perspektif yang berbeda dari yang disampaikan oleh Brigadier Swardana tadi. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa perspektif yang berbeda itu tidak buruk ya teman-teman ya. Jadi malah bisa memperkaya khasana kita dan kembali keputusan yang diambil oleh tiap individu yang mungkin hadir di ruang Zoom hari ini sangat ditentukan dengan kemampuan masing-masing individu merasionalisasi fakta ataupun informasi yang didapatkan
dengan informasi dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Mungkin Bli Ferry Kurniawan mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bli Lanang Perbawa tadi, silakan. Oke, terima kasih untuk Ms. Karina. Jadi tadi kita sudah mendengarkan berbagai macam perspektif ya dari Bli Gede Swardani yang secara otentik sudah melakukan research di dalam Balingkang dan sejarah tentang lahirnya mitos itu. Kemudian tadi dari Bli Lanang Perbawa juga dari interpretasi saya karena beliau merupakan orang hukum sehingga selalu dipergunakan berbagai macam fakta-fakta objektif untuk melihat sesuatu. Tapi seperti yang Ms. Karina katakan tadi bahwa perbedaan pendapat apalagi di dalam ruang ilmiah seperti ini sangat luar biasa bagus. Kalau saya menyitir dari apa yang dikatakan oleh Karl Popper, inilah yang dikenal dengan istilah falsifikasi. Ada pergeseran dan pertarungan sudut pandang teori. Itu justru tidak buruk, justru itu menambah hasanah kita dalam melihat sesuatu secara beragam. Terkait dengan mitos yang disampaikan oleh Bli Gede Swardani dari apa yang beliau teliti, kemudian yang disampaikan oleh Bli Lanang, sekali lagi kita tidak bisa langsung memberikan generalisasi. Yang mana baik, yang mana buruk tidak. Sekali lagi selalu ada aspek-aspek relativistik, aspek-aspek di mana kita mampu memberikan nilai atas mitos itu. Tapi sekali lagi mitos lahir karena ada kepentingan dan latar belakang. Tapi mitos lahir juga dengan tujuan. Tujuannya adalah sekali lagi untuk menciptakan sebuah konstruk sosial yang luar biasa bagus, menciptakan lingkungan sosial yang harmoni antara manusia dengan alam semesta. Jadi fungsi mitos itu selain karena ada ideologi-ideologi di baliknya, tapi mitos juga memberikan pesan kepada kita bahwa harmonisasi, kemudian keseimbangan hidup antara manusia dengan alam semesta perlu dijaga. Karena manusia tanpa alam semesta tidak akan bisa hidup, dan alam semesta terpelihara salah satunya dengan mitos. Pun dengan mitos-mitos yang lain, baik dalam mitos politik, mitos dalam aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita diskursuskan, bahwa bisa kita kaitkan dengan apa yang hari ini kita lakukan terkait dengan aspek Mablik Bagan yang diinisiasi oleh Bali Science Institute sebagai lembaga penelitian. Saya kembalikan ke Ms. Karina. Baik, jadi memang apa yang disampaikan tadi dari Bli Lanang itu ya, jadi kalau dari Bli Swardani tadi menyatakan bahwa ternyata mitos itu bisa dilihat dari motif orang-orang, baik dari motif ekonomi, sosial, politik. Tapi Bli Lanang kembali memberikan argumen yang berbeda ya, bahwa bisa saja motif orang-orang pada zaman itu, baik itu motif ekonomi, sosial, politik, tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Ya, terima kasih banyak. Sangat seru ya hari ini. Mungkin nanti kita bisa buatkan webinar lanjutan ya, Ferry ya. Mungkin lebih menspesifik ke kajian kepada cerita Jaya Pangus dan Kang Ciwi tadi. Iya, dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Mungkin ada yang melihatnya dari perspektif sosiologi, mitos, kemudian juga feminis, ya. Kemudian juga melihatnya dari point of view ekonomi, sosial, ataupun motif politik, misalnya. Terus sekali lagi, sebentar. Silakan, Bli. Cuman saya mau meluruskan saja. Mitos itu kalau dia hanya dipandang terminologinya dulu, kalau dia hanya dipandang suatu cerita titik atau hanya narasi saja selesai. Tapi kalau mitos itu dipandang sebagai suatu hayalan, cerita hayalan, maksudnya itu yang maksud saya agak hati-hati. Karena kita tidak semua dalam suatu cerita itu hanya hayalan gitu maksudnya. Tapi kalau dia mitos hanya cerita, narasi gitu, sejarah, oke lah. Jangan semua dianggap mitos itu, misalnya termasuk Jaya Pangus, apalagi kita ngomong Mahabharata, itu cerita hayalan, itu cerita sejarah hayalan. Nah, itu yang berbahaya menurut saya. Itu saja yang saya mau luruskan. Makasih ya. Baik, ya.
Jadi mungkin harus kita sepakati bersama alat pengukur tadi ya, alat pengukur mitos atau hanya cerita hayalan itu ya. Mungkin kita bisa saling brainstorm satu sama lain. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain ingin menanggapi mungkin. Tadi saya lihat ada yang menghidupkan kamera. Mungkin ada yang ingin join dengan kita. Baik, belum ada. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin mungkin, karena waktu kita sudah hampir waktunya 12 ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin melakukan puji Trisandya 12. Ini kebetulan pura dekat rumah saya sudah mulai bergema. Gitu. Ada yang ingin melakukan Tapi ibadah, sekali lagi mungkin. selamat ya, Bali Institute, Karina, Ferry, Wewe, luar biasa ini diskusinya. Dan ini saya pikir harus dikembangkan lah, diskusi ini menjadi kebiasaan dalam dunia pergerakan alumni maupun mahasiswa. Hanya sekedar cerita, saya lakukan ini sejarahnya dari zaman reformasi sampai sekarang dengan teman-teman pergerakan masih aktif lah. Diskusi-diskusi dengan berbagai hal ya, tentang mitos, tentang kekuasaan, tentang ekonomi. Dan penting itu dilakukan untuk brainstorming, diskusi, aksi, dan reaksi gitu misalnya. Kalau kita dulu di LSM itu diskusi, aksi, advokasi. Nah mudah-mudahan WW, Pak Doktor Diana, Pak Ferry, Karina tetap semangat untuk mengawal diskusi-diskusi ini, dan saya harapkan ada diskusi dan tema-tema lain berikutnya, dan semoga tetap bertahan dan semoga sehat selalu semuanya dalam mengatasi COVID, suasana Bali dan suasana kebangsaan kita hari ini. Terima kasih ya, salam untuk semua, salam sehat semua. Salam Li, sehat-sehat selalu ya. Ya, kalau kita bilang motif politik ya, mungkin teman-teman pernah nonton di salah satu episode di serialnya Marvel, itu saya pernah terkesima dengan salah satu kalimat yang diucapkan oleh pemerannya, bahwa selama manusia itu hidup dia pasti akan berpolitik. Dan politik itu tidak selalu buruk teman-teman. Ya, ada juga politik yang bahkan membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, itu mungkin pembahasan yang berbeda lagi nantinya ya. Dan perlu mungkin beberapa sesi webinar lagi untuk berbicara tentang itu. Baik, mungkin sebagai penutup closing statement dari Ferry, kami persilahkan. Terima kasih Miss Karina, closing statement dari saya. Pertama saya ucapkan terima kasih, apresiasi, terutama untuk Miss Karina yang sudah memandu saya yang masih belajar ini. Terima kasih juga untuk Pak Direktur, kemudian alumni-alumni KMHDI, Beli Lanang dan Beli Griswardane yang sudah ikut join, memberikan pandangannya terkait dengan mitos. Saya yang masih belajar ini benar-benar senang mendapatkan perspektif baru, bahwa untuk membahas satu hal saja pembahasannya sudah begitu luas gitu, dari berbagai macam perspektif. Dan untuk teman-teman mahasiswa, karena kita merupakan akademisi, harus kita melakukan 3 hal. Pertama itu belajar, yang kedua belajar, yang ketiga belajar. Tidak ada henti-hentinya gitu untuk belajar, karena belajar itu bukan untuk menjadikan diri kita pintar, tapi belajar untuk menegaskan bahwa diri kita ini banyak tidak tahu. Sehingga banyak hal yang harus kita pelajari. Semoga nanti di lain kesempatan dalam waktu dekat ini kami dari Bali Science Institute juga akan mengadakan webinar susulan dengan tema yang berbeda. Semoga nanti kita bisa nimbrung di sini untuk memberikan berbagai macam perspektif, dan tentunya kita tidak henti-hentinya memiliki hasrat untuk belajar. Saya kembalikan ke Miss Karina. Terima kasih Miss. Materi hari ini Ferry sangat memperkaya khasanah, dan mungkin ada beberapa yang menjadikan hari ini itu menjadi perubahan pola pikir dalam melihat apa yang terjadi fenomena di sekitar kita. Ya, mungkin kita bisa melihat sesuatu menjadi hal yang berbeda lagi.
Baik teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Bali Science Institute telah mengorganize acara hari ini. Pak Wayan Widiane sebagai Direktur Bali Science Institute, kemudian juga narasumber kita Ferry Kurniawan. Jangan lelah untuk menjadi seorang researcher, kemudian juga menginformasikan kepada teman-teman di sini. Karena ilmu pengetahuan itu akan berubah dan sangat dinamis ya. Jadi mungkin yang kita bahas hari ini tahun depan atau jangan-jangan bulan depan itu sudah berubah lagi. Baik, terima kasih semuanya. Saya aturkan Parma Santi, Om Santi. Om. Terima kasih.